alaika sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi da'watihi fid dharaini amin. Wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamati wa arfa'il manazili wa a'lad darajati. Wa'lam lan ngawerwono sapa sira annal muraqabata ing setuhune, lek makna asalnya nginjen jadi rumangsa diawasi Gusti Allah iku min asyrafil maqamati, setengah saking pira-pira, setengah saking luweh mulyane pira-pira derajat utawa kedudukan. Wa arfa'il manazili lan luweh luhure pira-pira kedudukan. Wa a'lad darajati lan luweh luhure pira-pira derajat. Jadi rumangsa diawasi Gusti Allah kemarin itu muraqabah nggih. Ai muraqabatullah itu adalah termasuk makom yang paling tinggi, termasuk kedudukan yang paling luhur, karena menjadi pangkal dari segala macam kebaikan, menjadi pangkal dari ketercegahan kita dari melakukan kemaksiatan. Jadi penting sekali niki muraqabah niku, karena tanpa muraqabah niki mustahil kita memiliki perasaan khauf wedi ning Gusti Allah. Tanpa muraqabah niki nggih mustahil awake dhewe nduweni perasaan rojak utawa berharap kepada Allah. Utawa kasarane ngomong, tanpa muraqabah itu kita menjadi orang yang enggak terkendali akhirnya. Pol-polani menjadi orang yang hanya mementingkan kepentingan yang fana. Jadi tanpa memiliki perasaan muraqabah niki awake dhewe dadi wong yang melakukan apapun atau meninggalkan apapun akhirnya pertimbangan duniawi, pertimbangan manusia. Dan ini membuat kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Dan tidak mandi pisan. Krono motivasi ini kita berbuat baik itu karena manusia, lek ndak enek menungso liyane, kalau nggak ada orang yang kita tuju ndak ira nglakoni keapian. Kalau motivasinya atau yang menghalangi kita melakukan kemaksiatan itu karena takut pada manusia, maka ketika manusia yang kita takuti itu tidak sedang ada di samping kita, maka kita akan dengan begitu ringannya melakukan kemaksiatan. Nah, itu ketika nggak muraqabah tenggene Gusti Allah. Orang rumangsa diawasi Gusti Allah. Orang rumangsani oleh sifat raqibnya Gusti Allah. Wahia utawi muraqabah iku maqamul ihsani, iku makom ihsan. Al musyari ilaihi kang den isyarataken apa ilaihi al biqaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Al ihsanu utawi ihsan iku antak Buddha yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Ka'annaka kaya sedune sira iku taro ningali sapa sira ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah, fa innahu mongko setuhune Allah iku yara ningali sapa wa ka ing sira. Nggih. Dan muraqabah ini adalah makom ihsan.
makom ihsan yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggene dawuh nika. Tenggene hadis ketika oleh malaikat Jibril dikasih pertanyaan yang pertanyaan pancingan mengenai mal ihsan, katanya Jibril, apa ihsan? Yang menjadi 3 unsur dari agama kita. Di agama ini Kanjeng Nabi, agama Islam niku duwe ini 3 unsur. 3 bangunan pokok atau 3 pondasi pokok. Yang ketiga-tiganya itu harus semuanya kokoh, yaitu iman, teologi, Islam atau hukum syariat atau fikih dan ihsan. Lah ihsan itu apa? Kata Kanjeng Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu kamu menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah seakan-akan dirimu melihat Allah. Jadi lek cara sampeyan megawe terhadap menungso, terhadap bos yang rupa menungso, sampeyan bekerja di hadapan orang yang sampeyan melihat orang itu. Jadi sampeyan bayang ini satu kondisi di mana sampeyan bekerja, nggih, sampeyan bekerja dan sampeyan melihat langsung bosmu sing ngawasi itu, ngono lho. Itu pasti beda rasanya dengan ketika sampeyan bekerja sendirian, tidak di hadapan orang yang menggaji sampeyan. Makanya Kanjeng Nabi menggambarkan ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Karena memang tabiat manusia niku ketika bekerja untuk orang lain di hadapan orang itu, dan yang bekerja niki, sampean yang bekerja ini melihat orang yang sampean bekerja untuknya itu. Jadi sampean ngerti, sampean megawe ning ngarepe mandormu itu, di hadapan mandormu, dan sampean melihat mandormu, mesti sampean megawe ini tenanan. Mesti megawe ini khusyuk, mesti megawe ini sungguh-sungguh. Sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena nggak terima rumpungso diawasi, karena memang sampean melihat enek bosmu ning ngarepmu kan gitu. Paham enggak nih? Lah ihsan itu ngoten. Tapi kita nggak akan pernah mampu melihat Allah. Jangankan melihat, membayangkan saja haram, bahkan bisa murtad. Nggak terima haram, murtad. Karena apa? Bayangan kita pasti salah. Makanya jadikan nyambi terus nilai awak muncene duduk makome wong sing iso ndelok Gusti Allah, atau basirahmu, mata hatimu tidak bisa melihat Allah, artinya melihat keagungan Allah, maka fa innahu yaraka. Ya wis lah. Kalau sampean ndak iso ndelok jeraganmu, maka rasane kalau setiap saat dalam pekerjaanmu itu jeragan selalu bos atau atasan sampean selalu mengawasimu, entah dengan CCTV-nya, entah dengan orang kepercayaannya. Lah, muraqabah itu ngoten, kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik, berbuat positif karena Allah, itu lakukan seakan-akan, bukan seakan-akan, dengan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi dirimu, maka mesti sampeanku. Jadi gampangan tadi saya gambarkan pada orang yang bekerja tadi, bener bosmu tidak sedang ada di depanmu, sampean nggak tahu, aman lagi bos kayak ini. Tapi ternyata sampean menyadari, tapi ada CCTV ini, yang CCTV ini dipantau dari kejauhan oleh bos saya. Pasti sampean mau gawe tenanan pisan. Lah ibadah yang ngono kuwi kudune. Lah ihsan itu ngoten. Lah ihsan itu semacam itu. Lah muraqabah itu artinya nggih ngoten niku. Ihsan nggih muraqabah niku ya maqamul ihsan. Berarti hakikate atau esensine tasawuf, esensine akhlak, esensine nggih tasawuf nggih itu teng muraqabah niki. Nggih pada satu kondisi, satu makom di mana kita beribadah betul-betul merasakan kalau Allah sedang mengawasi kita. Sindara wani aneh aneh. Wa kullu ahadin lan utawi saben-saben wong siji minal mukminina saking wong-wong mukmin. Iku yu'minu iman sapa si kullu ahadin bi annallaha kelawan setune Gusti Allah. Iku la yakhfa ora samar alaihi ing ngatasé Gusti Allah. Apa sayun suwiji-wiji. Fil ardi ing dalam bumi wala fis sama ilan ora samar suwiji-wiji ing dalam langit.
Jadi kalau kita memang termasuk orang-orang mukmin yang mana sifat dasarnya atau karakter utamanya wong mukmin adalah mengimani, meyakini bahwa bagi Allah itu tidak ada yang samar, baik itu di bumi ataupun di langit. Nah, jadi kalau kita orang mukmin pasti meyakini itu. Yang artinya ketika kita tidak meyakini itu, keimanan kita wajib kita pertanyakan sendiri. Kalau kita nggak yakin Allah niku selalu mengawasi, mengetahui apapun yang ada di langit ataupun di bumi. Nah, makanya enak ngomongi wong mukmin ku ya enak ngoten. Nanti krono wis duweni keyakinan bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di langit ataupun apapun yang ada di bumi. Lah karek, makanya kemarin sudah saya sampaikan, tinggal kita sadarkan saja dari kita kalau kita diawasi gitu loh. Karena kita sudah punya modal apa? Modal iman bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk kita. Termasuk yang kita lakukan, termasuk yang kita tinggalkan, termasuk yang kita fikirkan, termasuk yang kita rencanakan. Allah semua tahu. Karena kita termasuk sayun fil ardi, kita termasuk bagian daripada sesuatu yang ada di bumi lah. Pengetahuan Allah meliputi itu. Makanya kita tinggal sadarkan saja diri kita. Karena kita sudah punya modal keyakinan, keimanan tentang itu. Tinggal kadang-kadang kesadarannya sing ilang. Kayak takoni Kang, kamu yakin Kang, lek Gusti Allah itu Maha mengetahui tentang apapun di dunia ini? Yakin Gus, mesti ngono menjawab. Tapi nyoba maksiat. Ya itu tadi, murko banyak kesadaran tentang bahwa Allah menyaksikan kita itu yang kurang. Atau bahkan sedang tidak ada dalam hati kita. Okay. Jadi yang dimaksud iman itu tidak akan berkumpul dalam hati seseorang yang bermaksiat. Gini ku ngoten niku wau. Jadi keimanan yang spesifik tentang pengetahuan Allah, tentang pengawasan Allah. Ngoten duduk kok sing iman yang dari akarnya terserabut niku yo insyaallah mboten lah. Wa ya'lamu lan ngaweruhi sapa ngaweruhi dalam hal ini meyakini nggih sapa kullu ahadin annallaha ing satune Gusti Allah iku ma'ahu sertane si kullu ahadin aina makana ing dalem endi nggon tinemu sapa si kullu ahadin. Dan setiap orang mukmin pasti mengetahui dan meyakini bahwa Allah itu akan selalu menyertainya dimanapun dia berada. Nah, ini wong mukmin kudu ngoten, makane balik lek sampeyan kita tidak merasakan itu, tidak meyakini itu, perlu dipertanyakan lagi keimanan kita. Perlu ditingkatkan lagi keimanan kita. La yakhfa rasa maralai ngatasi Gusti Allah poseun suwiji-wiji. Bayani min harokatihi sangking piro-piro obahe si kullu ahadin. Wasakanatihi lan piro-piro menengi si kullu ahadin. Dan tidak hanya mengetahui, tapi tidak ada satupun perkara yang samar, yang remeng-remeng di hadapan Allah, baik itu pergerakan kita atau diamnya kita. Hati Gusti Allah ngerti kabeh. Sampeyan melakukan sesuatu itu, melakukan sesuatunya Allah ngerti. Melakukan sesuatu motivasinya apa Allah ngerti. Meninggalkan sesuatu apapun Allah ngerti. Dan motivasi kita meninggalkan itu pun Allah juga tahu. Walakin sya'nu fi dawami hadzal mashhadi wa husuli thamaratihi allati awwaluha alla ya'mala fi ma bainahu. Ngono ya. Wa bainallahi amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun nasolihin. Walakin isa'nu lan tetapine utawi tingkai fi dawami hadzal masyhadi ing dalem nglanggengake to langgenge ikilah nggon hadir utawa nggon ningali tempat yang begitu nampak terang benderang ini. Wa husuli thamaratihi lan hasile pira-pira buah hadzal masyhad. Maksudnya hadzal masyhad ya muraqabah niku lho nggih utawa antu ayyub minabi anallaha la yakhfani ku maksudnya hadzal masyhad. Jadi bahwa satu kondisi di mana kita mengimani bahwa Allah itu tidaklah samar baginya sesuatu apapun di langit dan di bumi. Allah itu akan selalu, bukan akan, Allah itu selalu menyertai kita dimanapun berada. Ini yang dimaksud hadzal masyhad. La dawamu hadzal masyhad artinya selalu hadirnya keyakinan ini di dalam hati kita inilah ngeten nggih yang harus kita jaga, yang seringkali hilang dari hati dan perasaan kita. Wa husuli thamarati lan hasile pira-pira buahi si hadzal masyhad allati rupane thamarat
awaluha kang utawi kawitani allati iku alla ya'mala yen to orang lakoni sapa si kullu ahadin fima ing dalam perkara bainahu kang tetep ing dalam antarane kullu ahadin wa bainallahi lan ing dalam antarane Gusti Allah. Orang lakoni amalan ing penggawean ing perbuatan yastahyi kang isin sapa si kullu ahadin yastahyi kang isin sapa si kullu ahadin ayyara ing yen to ningali sapa si Gusti Allahu ing kullu ahadin alaihi ing atase amal. Salah. Ayyara ing yen to ningali hu ing kullu ahadin ale ngatasi amal sapa rajulun wong sijine wong lanang. Sapa rajulun sijine wong lanang. Minas solihina kang saking wong kang padha solih-solih kabeh. Fima baina Allah amalan yastahi. Wa hadza utawi iki Allah ya'mala fima bainahu ila akhirih iku azizun iku perkara kang mulya. Wa malan utawi perkara waraahu kang tetep ing dalem burine si hadza. Artinya nanti saya jelaskan. Iku a'azzu iku luwih mulya minhu tinimbang si hadza. Ila ayyasira tumeka yen to dadi sapa abdu kawula fi akhiril amri ing dalam akhire perkara iku mustawrikon iku wong kang kerem billahi kelawan Gusti Allah taala wafanian lan wong kang rumangsa rusak amma sanging perkara siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Kok coba tak terus nih. Teman-teman samar atau hilang. Ngoten nggih, sapa si abet anil kholqi saking para makhluk. Iki tingkatan tertinggi nggih, klimaknya dari muraqabah niku nanti bisuhudil haqqi kelawan ningali Allah kang maha hak. Bisuhudil haqqi kelawan ningali Allah kang maha hak. Wal tahakolan ketemu sapa si apa jenenge wau abet abdun nggih al abdu dhuwure pas bima qadi sidqin kelawan nggon lungguhe sidik utawa temen inda malikin artinya makom nggih makom sidik inda malikin ing dalem ngarsane zat kang maha ratu muqtadirin kang nakdiraken ngeten rek. Jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau Habib Al-Haddad bahwa setiap orang mukmin itu sudah punya modal. Modal opo? Modal iman bahwa Allah itu mengetahui apapun yang ada di bumi dan di langit dan dimanapun. Dan wong mukmin itu mengetahui, meyakini kalau Allah itu selalu menyertainya dimanapun dia berada. Dan tidak ada satupun perkara, hal, keadaan, kondisi, tingkah laku yang samar bagi Allah, baik itu yang berkaitan dengan gerak-gerik dia orang mukmin itu atau diamnya si orang mukmin tersebut. Cuman walakin nisa'nu nih tadi. Walakin nisa'nu fi dawami hadzal masyhadi wa husuli thamaratihi allati awalhu ila akhirih. Nggih. Ngaten. Iku Allah pun di walakin nisa'nu iku ngoten nggih. Iku fi dawami hadzal masyhad. Nah, tadi enggak ada kabarnya tadi. Nggih. Nah, kabar itu mriku insyaallah. Ngaten. Cuma yang menjadi pembahasan kita, walakin nisa'nu, yang menjadi pembahasan kita, yang menjadi konsentrasi kita kali ini, dalam pembahasan kita kali ini adalah bagaimana caranya kita mendawamkan hati kita. Mendawamkan itu apa? Ngelanggengnya apa bahasa Indonesia? Melanggengkan kondisi itu, melanggengkan keyakinan itu dan menghasilkan buah dari keyakinan itu. Apa buahnya? Allati awwaluha alla ya'mala fima bainahu wa bainallah amalan yastahi ayyarahu alaihi rajulun sholihin. Buah awalnya minimal. Nah, buah awal itu gitu. Jadi minimal, konsekuensi awal, konsekuensi yang dihasilkan yang paling minim. Ketika kita sudah
selalu menjaga perasaan, keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kita, bahwa Allah selalu menyertai kita. Sekali lagi, pengawasannya selalu menyertai kita. Ini buah atau dampak minim yang akan terhasilkan dalam diri kita adalah ketika kita kita tidak akan mau. Ini buah awalnya, buah awalnya atau minim, manfaat minimnya adalah kita tidak akan mau dan tidak akan berani melakukan satu perbuatan yang kaitannya dengan Allah, perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang kita membayangkan bila mana ada orang soleh, orang yang kita kenal baik, dan orang itu mengenal kesalehan kita, orang itu mengenal kita, kita juga mengenal dia, maka kita akan malu melakukan perbuatan itu di hadapan orang tersebut. Artinya ini maksudnya. Jadi buah minimal itu. Minimal buah yang akan kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan dari rumongso diawasi Gusti Allah. Rumongso oleh Allah ku mesti ngerti apa sing dilakoni awake dhewe. Itu minimal manfaat yang akan terhasilkan oleh kita adalah kita tidak akan mau melakukan satu perbuatan yang bila mana perbuatan itu diketahui oleh menungso sing soleh, oleh kiai ini kita lah, oleh guru kita, oleh orang tua kita, oleh teman kita yang baik-baik. Niscaya kita merasa malu di hadapannya. Paham enggak nih? Ini buah minimal yang akan kita peroleh. Dan katanya Habib Al-Haddad, wadhalik, mana tadi? Wahada azizun, ini sudah hebat ini. Tapi awalnya kita tidak mau melakukan kenistaan, kita tidak mau melakukan kemaksiatan, karena wedi ketika kita melakukan itu tiba-tiba ada orang solih, ada guru kita, ada yang ngurusi kita, ada kiai kita, ada orang tua kita yang mengetahui kita sedang melakukan kenistaan itu. Sehingga gara-gara itu kita nggak mau melakukan perbuatan buruk itu. Ini sudah bagus. Ini buah awalnya. Paham? Gampangane wedi lek konangan wong soleh, wedi lek konangan pengurus, wedi lek konangan guru, wedi lek konangan kiai, wedi lek konangan wong tua kalau kita sedang melakukan keburukan. Ini adalah buah awal yang dihasilkan dari rumongso diawasi Gusti Allah saja nih. Artinya mending timbang sampean kemendel. Wes aku iki wong apa enek. Kadang-kadang enek santri yang maghro semacam itu. Orang yang terbujuk, orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Apa? Dia kemendel pun ngeten. Aku ndak rumongso. Aku ndak rumongso. Saya nggak ngrekening wong. Saya nggak peduli terhadap orang di sekitar saya. Saya ingin melakukan inilah saya. Maksiat memang aku sing ngene iki. Roh wong ndak ngurus. Toh. Nah, ini alasan yang kayak ilmiah tapi sebenarnya ini sesat ini. Toh saya melakukan apapun, meninggalkan apapun bukan karena manusia, tapi karena Allah. Jadi saya maksiat dilihat orang lain, saya nggak urusan. Ya. Sekali ini omongan atau prinsip yang konyol gitu loh. Karena justru buah awal dari muraqabatullah, dari rumongso diawasi Gusti Allah, dari keimanan kita tentang bahwa kita selalu disertai oleh Allah, itu adalah kita malu untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang memalukan di hadapan orang yang kita anggap mulia. Nah, ini sudah buah awal. Lah iki gak ngerti sampean ketika maksiat didelok gurumu ora izin, buru-buru katene izin didelok Gusti Allah. Wong dilihat oleh orang yang sampean anggap mulia, yang sampean mengetahui melihat dia saja, sampean tidak malu kok berbuat kenistaan, berbuat kemaksiatan, apalagi sampean kok mengklaim malu di hadapan Allah. Itu tambah tidak mungkin. Wong buah awalnya saja sampean masih belum memiliki, apalagi buah yang lebih besar, apalagi buah yang lebih hebat. Paham tidak nih? Jadi bersyukurlah ketika sampean sik duwe izin melakukan kemaksiatan, lek tak delok aku sok umpamane. Bersyukurlah ketika sampeyan berbuat maksiat
ketahuan orang tuamu kok malu, itu syukurono. Karena ini menjadi awal dari kebaikan-kebaikan selanjutnya. Lek sampeyan wis, makanya saya sering ngomong nih arek-arek. Saya ngundang wali santri ke orang tua kalian. Jadi insya Allah lek puterane jenengan niku sik wedi teng jenengan. Ngoten nggih, ndak nakal krana wedi teng jenengan sebagai orang tuanya. Niku aturane sik penak. Sing angel niku lek wis enek anak kok ora duwe wedi ning wong tuwa. Ngoten lho. Kendel nglakoni kesalahan di hadapan orang tuanya. Diweden-wedeni sampean lek panggah nakal ngono ki tak omongne bapakmu lho, tak omongne ibumu lho. Kok dia sama sekali nggak takut? Ini masalah besar ini sudah. Kok neng wong tua nih? Ini kemarin saya sindir di khutbah Idul Adha itu. Wong pada orang tuanya yang dia lihat saja dia nggak takut kok, nggak izin kok. Apalagi kepada Allah yang nyata-nyata dia nggak bisa melihat Allah. Yo tambah derong reken. Loh ini tabiatnya manusia, siapapun mesti ngono kuwi. Hati langkah awalnya atau buah awalnya yang harus kita syukuri ketika kita sudah memilikinya adalah ketika kita sudah atau masih malu melakukan kemaksiatan, kesalahan di hadapan orang yang kita anggap mulia bagi kita, orang tua kita, guru kita, kiai kita, teman mulia kita. Loh kenapa kok dadak enek minasolihin nggih krana oleh jenenge sampean contoh nggih, contoh wong nakal ngelakoni perbuatan kenakalan di hadapan konco seperjuangan nakali. Yo ndak izin blas. Ndak jadi patokan. Wong pancen budal bareng-bareng. Tapi sak nakal-nakali sampeyan, sak nakal-nakali wong lek seizin melakoni kenakalan di hadapan orang tuanya, ini masih luar biasa. Artinya sik duweni harapan untuk baik. Yang sulit itu ketika sudah tidak duwe izin blas maksiat di hadapan siapapun. Paham ndak nih? Lha wa ma wara'u azminhu. Ketika sampeyan sudah naik ke posisi berikutnya, awalnya sampeyan maksiat ndak wani krana apa? Wedi diawasi, krana enek gurune, krana enek wong tuane, karena ada yang mata-matanya pengurus. Karena ada mata-matanya kiai. Kemudian sampeyan mampu utawa iso ningkat pada kedudukan berikutnya. Apa itu? Rumangsa diawasi Gusti Allah. Nggih, wedi kalau saya nanti melakukan ngeten iki Allah mengetahui saya. Dan itu pasti. Dan itu pasti. Ngoten nggih? Dan itu pasti. Artinya yang pasti itu apa? Pengawasan Allah niku lho. Lah lek wis teko derajat niki sampeyan kita ora pilih-pilih nggen wis. Kenapa? Pengawasan Allah meliputi semua tempat, meliputi semua waktu. Nah, lek wau wedi maksiat krana wedi roh wong tuane. Berarti lagi nek wong tuane sik mungkin maksiat. Enggak gelem maksiat, enggak gelem nakal karena takut pada gurunya, takut pada kiainya. Berarti sik mungkin ketika enggak enek gurune, enggak enek kiane, iso ae kita masih bisa saja nakal, bisa saja melakukan maksiat. Tapi wis mending kan, akhirnya tidak semua kondisi kita gunakan maksiat. Nah, ini nanti kalau kita pupuk terus perasaan diawasi Allah nih, terus dengan kemarin itu nih, dengan sistem terapi hati kemarin itu, mulai dari kita mempelajari tentang ancaman apa yang akan mengenai kita, janji Allah apa yang akan diberikan kepada kita kalau kita taat, ancaman mati dalam kondisi maksiat sak pitunggalane, terus itu kita terapikan. Kita apa nggih ya wis lah disuntik ning jero atine awake dhewe. Ini lama kelamaan kita suwi-suwi muncul perasaan untuk tidak berani melakukan kenakalan, kemaksiatan meskipun tidak sedang diawasi oleh orang tua, meskipun sedang tidak diawasi oleh guru, meskipun tidak sedang diawasi oleh kiai. Ya itu kenapa? Karena rumangsa diawasi Gusti Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semakin sempit kita. Nanti peluang untuk maksiat semakin sempit. Nanti lagi semakin sempit atau bahkan puncaknya nanti kata puncaknya ila ayyasira al abdu fi akhiril amri mustaghriqan billahi taala. Puncaknya
Nggih, puncaknya ketika seorang hamba itu wis kerem, tenggelam untuk Allah. Nah, ini tingkatannya para wali wis. Ketika dia apa? Ketika dia sudah merasa apa nggih? Wis betul-betul merasa. Kalau kita kan kadang-kadang ngerasa, kadang-kadang ora sih. Nah, lek kelas para wali ini puncak dari muraqabah itu ketika apa? Ketika setiap saat dia itu sudah menenggelamkan dirinya di dalam pengawasan Allah. Sehingga satu gerakan nggih, diamnya dia, gerakan dia itu semua betul-betul ditoto karena diawasi sedemikian detail oleh Allah. Dan bahkan ini puncaknya lagi, dia itu merasa fana di hadapan Allah, merasa tidak ada di hadapan Allah. Bahkan qad ghoba anil khalqi bisuhudil haqqi wal tahaqqa bimaq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini kali-kali dadine wong sing wis ora ngreken terhadap manusia. Lah, ini puncak rek. Ngeten lho nggih. Jadi saya melakukan sesuatu itu betul-betul krono Gusti Allah. Duduk krono menungso blas wis. Ndak ngreken wis mbuh enek menungso mbuh gak enek gak ngurus. Yang penting dia melakukan sesuatu perkara sesuai dengan keinginan Allah. Dia meninggalkan sesuatu apapun karena itu betul-betul Allah suka dengan itu. Betul-betul ngoten wis. Sehingga dia nggak peduli manusia, orang lain mencaci, orang lain mencibir, yang penting dia itu lurus di jalan Allah, nggak ngurus wis. Ini klimaknya. Ini puncak dari buahnya muraqabah. Nak ngereken wong mau. Lah ojo diwali, kadang-kadang kita diwali-wali gitu. Kadang-kadang kita orang duwe isin yang menungso ae, sok-sokan wis isin ning Gusti Allah. Enggak punya takut kepada manusia, kepada guru, kepada orang tua saja sudah sok-sokan takut kepada Allah. Ya tadi itu yang saya gambarkan tadi itu. Kenapa sampean kok berani maksiat terang-terangan di depan orang banyak? Baru sampean jawab, iya karena saya nggak peduli kepada orang-orang itu. Saya pedulinya kepada Allah. Tapi maksiat. Nah, ini maghrur ini. Dia dengan senang hati menikmati kemaksiatannya. Padahal ke orang saja dia nggak izin gitu. Nah, ini kelas awake dhewe lho ya. Nanti ini yang sering kali ini repot sebenarnya. Artinya keterangan yang saya sampaikan ini jangan sampai sampean arahkan kepada wali-wali Allah sing jadab-jadab niku. Wali-wali Allah sing jadab niku koning klimak rek. Nggih, beliau mereka niku nggih wali-wali Allah yang jadab itu ini sering saya menyampaikan nanti wali jadab niku nggih. Jadab niku kok apa gendeng kasarane ngomong. Wong jadab niku orang yang gila tapi karena fokus bisuhudil haqqi itu loh. Yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam hatinya hanya Allah semata. Sehingga ketika orang semacam ini nglakoni opo ae di hadapan manusia yang lain, ndak ngreken dia sudah. Karena yang ada di dalam benaknya, ada yang dalam hati dan pikirannya hanya Allah. Lah ini mereka sudah ada di puncak. Ngeten. Idealnya mereka sudah melewati melewati jalur yang kita saat ini lewati. Apa paling tidak saat ini kelas kita ya cara maksiat ojo ngedeng sik lah. Nah, ngeten. Ini awal loh bagi pemula sekali. Dan itu sudah bagus. Jangan sampai kita yang masih pemula sok-sokan kendel maksiat di depan orang lain dengan dalih katanya saya hanya takut kepada Allah. Saya nggak peduli dengan penilaian manusia yang lain. Saya nggak peduli dengan cacian orang lain. Yang penting Allah bagi saya. Padahal sampean masih di tingkat pemula. Ini yang kalang kabut, ini yang kacau. Jadi idealnya nggih, idealnya kita karena masih pemula, awake dhewe wedi ning menungso ku wis apik. Maksiat izin lek didelok orang lain yang kita anggap mulia itu sudah bagus. Ngeten, tinggal dikembangkan terus. Nah, mari ngono cara pikirnya terus diperbaiki. Nah iya. Saya dilihat manusia. Dilihat oleh guru saya berbuat maksiat, melanggar nakal. Karena apa? Karena saya takut dimarahi oleh guru saya. Karena saya takut guru saya kecewa pada saya. Karena saya takut guru saya sudah tidak peduli lagi pada saya.
Padahal sak ndak peduli nih guruku ning aku sing Gusti Allah. Padahal sak marah-marahi guruku ning aku, kuwi ndek ora nyiksa kaya oleh Gusti Allah nyiksa aku sok ning akhirat. Paham ndak nih? Sak godope guruku itu tidak akan memberikan dampak bahaya seperti halnya dampak bahaya yang akan aku terima ketika Allah sudah godop padaku. Loh ngono lho, aku ndak wani maksiat di hadapan guruku. Masuk ketika di hadapan Allah saya malah berani. Ya, ngeten. Masuk ketika di hadapan Allah saya malah berani di hadapan zat yang ketika marah itu amarahnya lebih dahsyat jauh daripada guruku. Yang ketika nesu niku ndak kena ditambani kasarane ngomong ngalang-alahi guruku lek nesu. Gampangane ngono. Nah, ini untuk mendongkrak supaya kita meluas. Yang tadinya kita ndak wani maksiat krana diawasi guru, diawasi kiai, supaya kita semakin semakin meningkat, semakin baik dengan tidak hanya takut di hadapan sang guru, tapi di belakang sang guru pun kita takutkan apa? Karena kita sudah takut kepada Allah. Kita sudah merasa diawasi oleh Allah. Lah ini hebat nih. Paham enggak nih? Lah puncaknya tadi itu, puncaknya sudah tidak peduli lagi terhadap manusia, yang dia pedulikan hanya Allah semata. Yang dipedulikan hanya Allah semata. Dia orang semacam ini, orang yang sudah di titik maksimal ini, dia rela dihinakan di hadapan manusia yang lain. Dia rela tidak dianggap oleh siapapun, tidak dihormati, bahkan dihina, bahkan dicaci, bahkan dianggap orang yang tidak berguna, dianggap sampah bahkan. Dia tidak peduli. Karena motivasi hidupnya hanya untuk Gusti Allah. Lah ini derajatnya wis dhuwur. Kalau kita ojo aneh-aneh semacam itu. Betul ya? Paham ndak niki? Kalau kita jangan ada semacam itu. Lah sik dipuji seneng ae ndak usah datang ngomong ngono kuwi. Ngoten. Lek dilokno sik nesu ae ndak usah dadak ngomong sok-sokan, sing penting Gusti Allah seneng ning aku, wong liya ndak jangan. Normal mawon lah. Wa alaika lan tepono sapa sira ya akhi tohe dulur ingsun. Bi islahi sariratika kelawan bagusi ati sira. Hatta tasira singgo dadi sapa apa sariratuka iku khairon luwih bagus min alaniyatika tinimbang kondisi ngedeng sira. Ngedeng niku napa? Kondisi tadi saya ditanya oleh yang menyaksikan video kemarin, ngedeng kuwi apa artine jenenge? Padahal mesti tak terjemah ya. Ngedeng niku napa? Nampak. Hati yang nampak, yang jelas. Hati min alaniyatika saking kondisi nampak utawa jelas atau di hadapan orang lain sira. As-solihati kang bagus. Wis, hati setelah kita punya modal buah awal tadi niku, buah awal paling tidak kita malu ketika kita maksiat moro-moro disaksikan oleh orang tua kita, disaksikan oleh guru kita. Setelah itu, ini sudah saya terangkan tadi di sini offset saya. Kiai Musyarif menyampaikan kemudian tata hatimu, kemudian dandani rahasiamu supaya bagaimana caranya sirlimu, hatimu atau kondisimu pada saat sendiri tidak ada orang yang menyaksikan itu lebih baik dibandingkan kondisi saat disaksikan oleh orang lain. Itu dulu. Nah, kalau tadi kan yang pertama yang tahapan awal tadi itu kita malu berbuat jelek ketika ada orang lain yang tahu. Terlebih yang tahu itu guru kita, kiai kita, ya, orang tua kita atau orang-orang yang kita anggap mulia lah, orang-orang yang kita anggap penting bagi kita. Itu dulu, itu tahapan awal. Nah, setelah itu berhasil kita lakukan dan saya yakin dalek santri ngono beres. Iya tuh, paling tidak sampean ndak izin wedi lah. Ya sampean kasaran ngomong, mosok ning ngarepku wani nglakoni maksud itu minum minuman keras di hadapan saya gitu. Wani ya. Lah tutuk niki botole. Seumpamane. Kan enggak kan? Sampean ngerti kalau saya itu paling enggak suka ngelihat kalian sok menit iki nun saya pacaran gitu. Sampean terang-terangan gitu, malah nggowo rene. Riyoyo itu malah nggowo cewek rene gitu. Ya sowan rene. Kenalkan Gus cewek saya gitu. Kan enggak kan sudah beres itu kan?
Enggak. Yus beda mben kalau sampean moro-moro apa jenenge boyong gitu nggih sudah boyong enggak pernah krungu kabarnya datang-datang membawa istrinya. Kalau enggak apa-apa. Itu sampean pasti sampean pasti menyadari itu enggak masalah itu. Nah, gitu apa meneng toko-toko nggo bojo sing sholihah gitu wis wayu ngaleng-ale awakmu kan. Artinya enggak maksudnya gitu. Kamu eleke bojomu wayu itu dengan bangganya sampean datang enggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau sampean tiba-tiba datang bawa pacar gitu kan enggak mungkin kan. Selesai kan untuk itu kan. Artinya kalian sudah sampai di tahap ini, sudah selesai. Dan bahkan saya yakin dengan proses pembelajaran tiap hari kita, ini sampean sudah sedikit di atasnya itu, bahkan atau mungkin di atasnya lah, satu tahapan di atas itu. Nah, artinya sampean insya Allah lah, saya yakin, mudah-mudahan husnudzon saya ini nggak salah. Nanti meskipun tidak di hadapan saya, sampean sudah nggak nemen-nemen lah. Betul nggih? Bedane nggak nemen-nemen lah. Nggih. Iya ngono. Saya benar rek. Engko husnudzonku keliru ya, kecil ya. Enggak, nanti Allah akan kasih tahu pada jalannya sampeyan ngapusi Allah saya kasih tahu. Wis to, roh. Nggih. Kemudian kita tata hati kita. Nggih, kita tata nafsu kita, kita tata sariroh kita, perasaan kita. Saya pahamkan semacam ini. Saya kasih pendekatan ini aja. Jadi bagaimana kalau kemarin kita hanya tidak berbuat nakal saat disaksikan oleh orang yang kita anggap penting, sekarang kita tingkatkan kualitas kita menjadi bagaimana caranya justru ketika kita sendiri tidak disaksikan oleh orang lain, siapapun itu justru berkualitas, lebih berkualitas dibandingkan ketika di hadapan orang lain. Hati maunya sampeyan itu solih solihah ketika di hadapan guru, di hadapan saya umpamanya. Di luaran sana dapat soleh, dapat solihah umpamanya. Nah, di tingkat nih piye amriye piye carane sampeyan di hadapan saya solih solihah, ketika tidak di hadapan saya podol lah. Itu dulu, semacam itu dulu. Lah piye carane? Ya itu tadi dengan bahwa ketika saya di hadapan ustadz, di hadapan guru saya takut, paling ancamannya guru diusir, paling ancamannya guru diseneni. Lah ketika tidak di hadapan guru, padahal Allah itu selalu mengawasi saya, ancaman Allah lebih menakutkan. Kenapa saya kok lebih jahat? Kenapa saya kok malah nggak soling, malah nggak solihah? Bodoh sekali saya. Nah, mari ini paling tidak sama sudah di hadapan saya, sampai tidak di hadapan guru atau tidak di hadapan guru, di hadapan orang tua atau tidak di hadapan orang tua. Ini kualitasnya sama. Dan ini jangan berhenti, terus kita tingkatkan. Terus kita tingkatkan. Kalau saya di hadapan orang tua saya di hadapan guru atau kiai saya solihah. Itu mungkin memang motivasi yang mendorong itu Allah, karena saya merasa diawasi oleh Allah. Tapi siti akeh mesti enek pengaruh karena di hadapan guru. Ya benar. Gitu. Tapi yang betul-betul membuktikan kualitas saya di hadapan Allah ketika saya tidak di hadapan guru saya. Ketika saya sendiri. Ketika saya di lingkungan yang justru gak ideal untuk menjadi saya solih. Ketika saya melakukan kemaksiatan itu aman, nggak ada yang akan mempermalukan. Loh, justru ini pembuktian kalau benar-benar saya melakukan kebaikan ketika di hadapan guru saya itu bukan murni karena guru tapi karena Allah. Loh, pembuktiannya apa? Ya saat kita sedang sendiri itu, saat kita tidak diawasi oleh orang-orang yang kita anggap penting itu. Loh, termotivasi dari itu maka kita akan berupaya sekuat tenaga, berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Menjadikan kondisi tersembunyi itu, kondisi sendiri itu menjadi jauh lebih baik, lebih berkualitas di hadapan Allah dibandingkan ketika kita di hadapan guru kita. Paham enggak nih? Karena itu yang akan membuktikan bahwa kesolihanmu itu karena diawasi oleh Allah. Bukti konkret itu pada saat sampean sudah pulang kelak, pada saat sampean besok liburan itu. Lebih hebat ketika sampean apa? Ketika saat tidak diawasi itu lebih baik daripada saat diawasi. Artinya bukan ketika di hadapan orang lain sampean ngelek-ngeleki kelakuanmu, enggak. Di hadapan orang lain sebaik mungkin karena diawasi orang dan rumong. Jadi sing ngawasi loro mbek Gusti Allah, tapi kan ada campuran gitu, Rek. Malah ndak muni Gusti Allah, paham ndak maksud saya ini? Yang saya ingin sampaikan paham ini? Hah? Lah ketika tidak di hadapan guru, tidak di hadapan orang tua, sampean upayakan lebih baik lagi. Ojo diwalik-walik, ini yang saya khawatirkan diwalik niki. Ben sari rohmu luwe apik, luwe alaniyah iku dilongi kualitasnya. Ini salah.
Woi alaniyah itu tetap jaga nggih kebaikanmu. Ketika sedang sendiri kualitasnya dinaikkan. Sehingga sampean di hadapan orang itu, sampean oleh manusia, oleh masyarakat sampean, oleh gurumu, oleh orang tuamu dianggap soleh. Wis anakku memang solih solihah. Gurumu bangga dengan sampean, saya bangga terhadap kalian karena kalian solih solihah, seumpamanya gitu. Tapi kenyataannya yang lebih hebat lagi, justru ketika tidak di hadapan gurumu, sampean menjadi orang yang jauh lebih solih dari itu. Oh ini top ini. Yo, ngarepe guru nus ketara solih, ternyata apa namanya kenyataan nih lebih solih dari itu. Oh, ini yang hebat. Ojo sebalik. Kelihatan solih di hadapan guru, kelihatan solih di hadapan orang tua, kenyataan nih bejat lek ning jopo. Sing sae niku ketika apa? Ketika kelihatan soleh di hadapan guru, ketika kelihatan soleh di hadapan orang tua, ketika di luaran justru jauh lebih soleh lagi. Ketika di hadapan manusia dia orang yang baik, tapi ketika dia menyendiri hanya dengan Allah jauh lebih baik lagi. Wow, ini top ya nih. Betul-betul sampean kita ini hambanya Allah berarti. Ya, paham enggak nih? Kalau kita hanya soleh di hadapan guru, berarti kita kemudian ketika kita tidak di hadapan guru wae dhewean mbek Gusti Allah tok, kita bejat, kita nakal, kita mursal. Iki mursal itu bahasa Arab lah ya. Berarti kita bukan hamba Allah koyo-koyo. Kita hambanya guru berarti. Karena kita hanya baik untuk guru. Tapi tak balik nenek, ojo bingung ya. Mudah-mudahan ini enggak bulat ya. Itu sudah baik, itu sudah cukup baik dibandingkan sampean sudah enggak punya takut pada siapapun. Nak duwe isin ning sapa wae. Ning guru wis ora wedi ora isin, ning wong tuwa yo ora wedi ora isin, apa meneh Gusti Allah ora wedi ora isin belas. Wah iki sing ndak karo-karone. Elek zahir batin berarti. Buruk zahir batin, hancur zahir batin. Nah, mau lek ning ngarepe wong saleh ketika sendiri elek niku berarti zahire apik, batine elek. Berarti kan enak niki, karek dandani batine kan. Makanya pokok jari ini Habib Al-Haddad itu wa alaika ya akhi bi islahi sariratika. Jadi ketika zahirmu sudah bagus, ketika sampean di hadapan orang lain sudah baik, berarti kan tinggal menggarap, tinggal apa nih namanya menfermak batinnya. Menfermak kondisi saat kita tidak diawasi oleh manusia. Sedikit demi sedikit baru berimbang, bagus sudah. Paham enggak nih? Lama-kelamaan justru dalam kondisi sariro, dalam kondisi kita hanya berdua dengan Allah, ini justru lebih baik dibandingkan ketika kita di hadapan orang lain. Loh ini bagus, ini hebat sekali. Ini para wali ini. Para wali ini korek, para ulama, para wali yang hebat-hebat niku kelihatan soleh di hadapan kita. Ketika tidak di hadapan kita itu jauh lebih soleh lagi. Rek. Para wali oleh Gusti Allah, para kiai-kiai sing hebat niku, kiai-kiai sing soleh yang mengamalkan ilmunya, itu kelihatan khusyuk ketika di hadapan santri-santrinya. Ketika sedang menyendiri dengan Allah, jauh lebih khusyuk lagi. Paham? Ngerti lagi? Paham enggak nih? Makanya saya ulang lagi, di awal tadi sudah saya sampaikan, bersyukurlah kalian ketika kalian sudah baik di hadapan gurumu, baik di hadapan orang tuamu, meskipun masih belum baik ketika di belakang mereka. Karena apa? Tugasnya tinggal garap di belakang itu, garap batinnya itu. Zahire wis beres. Lek zahire turun beres, berarti tugasnya sik loro. Yo garap zahir, yo garap batin. Berarti sik adoh neh niki makomi. Paham mboten? Ngerti ya? Lah ngaji ngeten niki salah satunya cara kita menislahi sarirotina, menfermak hati kita. Ngerti difermak ya? Fermak levis sebenarnya. Dapat nih difermak itu. Ya diislah tadi itu, diislahi, diperbaiki itu. Kamu manduk-manduk, kamu paham? Wis ben ndak paham kita gelem ngaji itu top. Ora paham ora gelem ngaji. Gelem ngaji turu. Wah. Mending daripada ora gelem budal, lupa enggak mending-mendingan. Tapi aku ndak seneng pendekatan macam ini. Nanti sing bener niku nopo wis piye-piye wis mbuh paham mbuh ora ojo sampe yo tetep kudu budal po wadeng yo aja turu. Panggah kudu mikir.
Kudu mikir. Wa ja'alan dadekno sapa sira? Ala kok murmur waj'al. Wa dzalika mengkunu keadaan nggih bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika. Jadi langkah awal tadi kita perbaiki zahir karena itu lebih mudah daripada memperbaiki batin. Setelah zahir kita baik, artinya di hadapan orang lain baik. Tinggal memperbaiki kondisi batin kita, yaitu kondisi ketika kita tidak disaksikan oleh orang lain. Syukur-syukur itu bisa menjadi lebih baik daripada ketika kita di hadapan orang lain. Wis ngoten mawon lah penais yang mudah dicerna. Wa dzalika menggun islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika. As-solihah tadi, alaniyah yang sudah baik tadi itu. Iku li annas sarirata krana setuhune ati. Iku maudhi'u nazril haqqi. Iku panggonane ningalini Allah kang maha hak. Lawal alaniyatalan setuhune kondisi ngedeng utawa zahir lah atau anggota zahir kita iku matmahu nazril khalqi iku nggon matmahu nggih nggon panglirike peningale para makhluk. Ha ngoten. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk untuk memperbaiki, untuk menjadikan hati kita jauh lebih berkualitas daripada zahir kita. Rahasia kita jauh lebih hebat daripada apa yang terlihat dari lahiriah kita. Karena apa? Karena batin kita, hati kita, rahasia kita itu yang dinilai oleh Allah atau tempat penilaiannya Allah. Lahiriah kita ini hanya tempat penilaian manusia. Tapi itu juga penting. Karena bolak-balik saya menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh lahiriah kita itu terpengaruh oleh kondisi hati kita. Hati lahiriahmu sik nakal, ojo sok ngaku-ngaku hatimu apik. Ini untuk diri kita sendiri. Kalau untuk menilai orang lain, sak ndelok wong liya, apalagi ketika mereka itu terkenal orang alim, mereka itu terkenal orang yang solih, kok tiba-tiba sambil melihat ada kelakuan yang nggak baik dari mereka, ojo nggak prinsip yang tadi dibalik. Ya Allah, jangan tipu kami, jangan tipu saya dengan apa yang saya lihat sehingga saya menilai buruk pada orang lain. Nah, itu lek ndelok wong. Sedutan terus, lek ndelok awake dhewe aja ngoten. Kalau kita secara lahiriah ora gelem jamaah, ora gelem salat wis batine tambah hajur. Ini untuk diri kita sendiri. Maka tadi disampaikan lahiriah dandani, setelah lahiriah dandani jadi lahiriah yang baik. Kondisi di depan orang lain baik, tinggal kita menata kondisi ketika kita sedang berhadapan hanya dengan Allah. Kalau dengan pendekatan yang lebih dalam lagi, lahiriah kita terlihat jamaah, terlihat padang ibadah, terlihat padang sinau, terlihat adabnya, akhlaknya bagus, tinggal kita tata hati kita agar supaya jangan sampai hanya lahiriah kita saja yang baik. Karena lahiriah itu hanya tempat penilaiannya makhluk manusia, tapi yang dinilai oleh Allah adalah hati kita. Maka kita harus fokus untuk juga memperbaiki hati kita setelah lahiriah kita selesai menjadi lahiriah yang baik. Yes. Nanti sekarang sampean ini saya yakin sampean sudah menjadi sosok-sosok yang baik secara lahiriah. Yes, sampean dadi wong-wong sing cara menungso niku sampean wis sae. Nggih, wis ora tau neko-neko, kancane sik seneng di usia kalian, seneng dolan sampean malah seneng ngaji. Lahiriah kan lho, gitu. Kancane ngene iki kan dolan. Utawa pol turu lah. Pol dolanan HP, pol dolanan game. Cara ndak dolano. Iya nggih, dolan di dunia maya. Nah, sampean ngaji, lahiriahnya bagus. Nah, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini. Jangan puas dengan baiknya lahiriah, baiknya anggota zahir, baiknya kelakuan lahiriah atau zahir. Tapi kita harus juga lebih fokus lagi untuk memperbaiki kondisi hati kita. Karena apa? Karena hati kita ini yang dinilai oleh Allah. Kelihatannya baik tapi hatinya selalu menyimpan dendam pada orang lain. Ojo. Hati kelihatannya baik tapi hatinya selalu menyimpan rencana-rencana busuk. Jangan. Kelihatannya baik ketika sedang sendiri di kamar, sedang sendiri neng gene omah kene wong blas, oh ternyata kelakuannya lebih bejat daripada arek-arek di luaran sana. Jangan.
Karena justru kondisi ketika sampean menyendiri itu fokus, itu berarti betul-betul bukti kalau sampean melakukan kebaikan itu memang untuk Gusti Allah. Paham enggak ini? Paham ya? Paham ya? Iki rada banyak yang saya ulang-ulang memang. Wa malan utai perkara. Zakaro kang wa ma zakarallahu ta'ala asirra wal alan fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sini. Wa ma zakarolan ora nutur, ora nyebut sapa Allah taala Gusti Allah ala asirra ing rahasia. Wal alanalan ing edeng. Fi kitabihi ing dalam kitabe Gusti Allah illa wa bada'a kejaba hale miwiti sapa Gusti Allah bidzikri sirri kelawan nyebutaken rahasia dhisik. Jadi tidaklah Allah menyinggung kaitannya dengan sirrunya manusia, dengan sirri, dengan hal yang disembunyikan oleh manusia dan apa yang dinampakkan oleh manusia, kecuali pasti Allah menyebutkan sir dulu baru menyebutkan alan. Fi sirri wal alan, ngoten nggih. Enak ayat apa? Ndak apal. Enak sing apal. Fi sirri wal alan. Ndak enak ndak ruti wale fil alani wasiri, enggak. Pasti yang disebutkan terlebih dahulu oleh Allah adalah sirrunya manusia, setelah itu baru menyebutkan alaniyahnya manusia. Karena apa? Karena ini menunjukkan cara balaghah ini menunjukkan sing disebutne pertama niku sing penting. Sing disebutne dhisik niku sing penting. Makanya biasa nih saiki dan ini manusia pun ngoten, kita pun ngoten. Dadi lek enek wong aja ngomong nomor ndarane kampanye kok. Ngomong A mbek B mesti konotasinya itu lebih condong ning A daripada B. Walaupun kadang-kadang itu hanya untuk memisahkan tempat saja. Tapi piye-piye menungso nilai sing A sing apik, sing B sing elek itu. Ngaten lagi. Juara, ya juara siji, juara loro, juara telu. Enggak ero enek. Juara sing apik dhewe juara 5 gitu. Enggak enek. Kemudian di bawahnya enggak ada kan? Nah, ngoten. Jadi pendekatannya Quran nggih ngoten, ketika disebutkan terlebih dahulu niki mayoritas menunjukkan tentang keutamaannya dia dibandingkan yang kedua. Allah menyebutkan sirru dulu baru menyebutkan alan, ini menunjukkan bahwa lebih penting, lebih hebat atau yang dijadikan penilaian utamanya Allah itu sirrinya dibandingkan alaniyahnya. Wa kana lan ono iku min du'aihi termasuk dungane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Apa sing ana apa Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Allahumma do Gusti Allah ij'al muga dadosaken panjenengan sarirati ing rahasia kula utawa hati to ati kula iku khairan utawa jangan iku khairan ingkang luwih bagus min alaniyati tinimbang ngedeng utawa lahir kula. Ya Allah, jadikanlah hati kula ini jauh lebih berkualitas dibandingkan apa yang nampak di lahir utawa di zahir kula. Luhur Kanjeng Nabi wis poltope rek. Ngono atine ya masih Rasulullah mintakan kepada Allah untuk dilebih baikkan. Itu jadi wali-wali. Hati-hati, ini saya ulang terus dan sampean ndak salah paham. Jadi jangan sampai sampean gampang ngomong ini, aku elek-elek ngene, ndak tahu salat ngene iki tapi atiku ngadep Gusti Allah terus. Ini jelas salah ngomongin sampean. Tapi lek nilai mong kudu ngono. Supaya kita nggak seudon pada orang. Tapi kalau untuk nilai sendiri jangan coba-coba menggunakan prinsip itu. Sesat sampean. Sampeyan dieling kancane Kang, yo mbok jamaah ngono Kang. Awakmu ndak usah ngelokne aku ndak jamaah. Meskipun aku ndak jamaah, atiku iku mantel Gusti Allah. Gedubrus itu ya. Ngerti gedubrus? Apa gedubrus itu? Apa ya? Apa? Paham enggak niki? Jangan sekali-kali semacam itu. Loh kok iso ngono? Iya, karena saya enggak peduli di dalam apapun oleh manusia. Yang saya pedulikan hanya Allah. Iya. Jangan. Kanjeng Nabi mawon ndongane ngono. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Jangan sekali-kali sampean mengira lek alaniyae Kanjeng Nabi niku elek. Kanjeng Nabi niku sak api-apike wong dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata. Dan hatinya Rasulullah jauh lebih mulia, lebih baik daripada apa yang nampak dari diri beliau. Paham? Begitu juga kita ngotot. Enek kiai khusyuk kan? Kiai kan khusyuk, padang ibadah secara lahiriah yang nampak dari diri beliau ngoten niku. Yakin kondisi hati beliau itu jauh lebih hebat daripada apa yang nampak dari diri beliau. Nah, kita berupaya semacam itu.
yang nampak dari diri kita sudah baik, sudah solih, sudah padang ibadah, sudah pandai sapi tunggalani. Tapi PR kita bagaimana menggarap hati kita supaya lebih baik, kenyataannya lebih istimewa dibandingkan apa yang nampak dari kelakuan zahir kita. Wes itu simpelnya. Paham ya? Wa mata soluhat lan ing dalem kapan bagus utawa ing dalem semangsane bagus. Apa asari-rotu apa ati soluhat mongko bagus apa al-alaniyatu apa apa nggih anggota zahir utawa lahiriyae la mahalata hali mesti. Ya, perhatikan ini yang benar. Krana apa fa innal zahira mongko setuhune zahir abadan ing dalam utawa anggota zahir abadan ing dalam selawas iku yakunu ana apa si zahir iku tabian perkara kang anut lil batini maring perkara batin. Manut solahan apane utawa iya salah utawa ing dalem baguse wa fasadan lan ing dalem rusake. Tadi yang benar ngeten. Jadi selama atau ketika pada saat hati kita baik, maka otomatis apa yang nampak dari diri kita pasti baik, pasti la mahalata. Karena apa? Karena yang nampak dari diri kita, yang nampak dari anggota tubuh kita ini selamanya sebagai pengikutnya batin kita. Lek batine apik, lek atine sae, otomatis zahire yo sae. Lek atine elek, otomatis yo atine lek atine elek, otomatis yo zahire elek. Krana apa? Krana hati ini yang menjadi pengendali, yang menjadi panglima. Nggih, jadi maki niki ada. Kala ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi setune iku tetep ing dalam jasad mudghatan, ana daging sak kempel. Idza saluhat ing dalam nalikane bagus segumpal darah maksud nggih. Idza saluhat ing dalam nalikane bagus apa si mudghah. Saluhat mongko ya saluha mongko bagus biha sebab si mudghah apa sairul jasadi sekairine jasad. Wa idza fasada lan ing dalam nalikane rusak apa si mudghah fasada mongko rusak apa sairul jasadi apa sekairine jasad. Ala eling den eling wa hiya utawi si mudghah iku alqalbu ati. Niki selaras nggih dengan konsep yang telah disampaikan oleh Rasulullah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah yang bila mana segumpal darah itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan bila mana segumpal darah itu buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Apa itu atau segumpal darah itu adalah hati. Ini perhatikan deh. Ojo diwalak-walik lho, sampean malik-malik niki ngenyak kanjeng Nabi. Nggih, dan ini banyak orang yang mengurur, orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Yaitu tadi, meskipun aku ketok ora ibadah le, tapi atiku iki madhep terus ning Gusti Allah. Lek sampean aja ngono ya. Lek wong wis bene, semungkin beliau mengjadab tenan. Sing oleh ngomong ini gunung jadab tok. Dan omongan semacam itu ketika keluar dari wali Allah yang majdzub, itu bukan omongan yang mengada-ada, tapi itu memang satu kondisi yang dia alami dan tidak dia buat-buat. Kondisi yang dalam tanda kutip terpaksa harus dia jalani karena saking sibuke, saking fokuse, konsentrasine dhek ning ngene Gusti Allah. Ngono lho. Yus bahasa kasarnya niku mereka itu gila. Gila karena tergila-gila pada Allah. Sampeyan kan sering ngene ada orang gila karena cinta. Iya benar. Duduk judul sinetron ya. Ini kan? Gila karena cinta. Maksudnya bagaimana? Dia sudah tidak ngereken terhadap apapun, yang dia fokuskan hanya orang yang dia cintai. Ini saya sering cerita tuh. Saya cerita tentang kejadian yang pernah menimpa salah satu saudara saya dulu. Sering saya ceritakan kan? Karena fokus mencintai orang yang dia cintai dan dia meninggal dunia, kemudian karena nggak mampu mengontrol kondisi kejiwaannya sehingga saking cintai yang gini anaknya, dia menyaksikan setiap melihat anak kecil perempuan dia anggap anaknya. Bahkan dalam kondisi parahnya melihat ada boneka kayak anak wanita itu dia anggap anaknya. Karena apa yang ada dalam hati dan pikirannya fokus ini anak tok. Liyane hilang. Jadi wong liya yang nggak paham, dia dianggap orang gila. Dan memang gila, tapi tergila-gila oleh anaknya yang sangat dia cintai.
Sehingga bagi dia orang lain tidak ada, bahkan dirinya saja sudah gak ada. Ya sudah ngapain sholat? Wong sing eneng uteke pikirane gula anak yuk. Dan ini terjadi, dan ini banyak di luar sana. Ada orang ya, ada seorang iki arek sing kacau-kacau, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Arek lanang tergila-gilaan ngarep wedok, sedak ngurus wis, apapun dilakukan. Nggon nyemplung sumur siap deh. Bahkan yang wong tuane gak ngreket. Demi apa nggih? Kegilaannya itu tadi. Bahkan ketika diputuskan gendeng tenan, kendatanan kadang ini. Oh ya toh, ditinggal rabi, wes jarene wis. Ngono enak sing kan kadang nggih menek apa itu naik ke sudet ya, ngerti sudet? Hah? Ngerti sudet? Tower listrik gitu loh. Murunu mencolot, kenapa? Wah, murunu ternyata neng saya nek tulisan kekecewaannya pada pacarnya karena ditinggal menikah itu, yo kan? Kan itu kan kegiatan gila kan? Kenapa dia lakukan kegilaan itu? Karena saking cintanya, saking fokusnya dengan kekasihnya. Lelek wali-wali majdzub niku kondisi semacam itu terjadi pada beliau, tapi cinta nih duduk neng menungso, duduk neng anak, duduk neng wong tua, duduk neng gendaan apalagi, duduk neng bojo, tapi neng Gusti Allah. Makanya saya sering menyampaikan nggak bisa konsep-konsep tasawuf itu tabrak nih konsep syariat, nggak bisa. Apa beriringan? Sehingga salah besar ketika ada orang ngomong lek wis mung tasawuf wis ndak ngereken syarat, nggak mungkin. Ketika mengambil bukti, mengambil contoh orang jadzab, wong jadzab itu bisa kita syariati. Apa syariati? Wong jadzab niku kembali lagi mboten mukallaf. Namanya saja gila. Masa orang gila diongkon sholat? Oh enggak mukallaf. Orang akil balik tapi tidak akil. Tapi ingat loh, yang saya katakan gila di sini gila karena Allah, sehingga konotasinya enggak buruk. Tapi dalam kita mensyariati atau menyikapi secara hukum syariat orang semacam ini memang tidak tertaklif. Tidak tertaklif berarti tidak terkena hukum syariat karena memang akalnya tidak sempurna. Sehingga ndak sholat ndak dosa, ndak poso ya ora dosa. Kadang ada sekarang yang masih hidup ya Habib siapa itu yang nggak pernah pakai baju itu, pakai celana, pakai sualan dek gitu tok gitu. Ndak dosa, karena apa? Beliau itu nggak merasakan disaksikan oleh orang lain, yang ada dalam diri itu hanya Allah tok. Itu tadi wis kasaran ngomong untuk memahamkan sampean, beliau itu gila, tergila-gila oleh Allah. Loh, orang-orang semacam ini baru berhak, baru masuk akal, baru benar ketika kita katakan hati mereka manunggal to mantep ning Gusti Allah, dan kita tidak bisa menilai lahiriahnya sudah. Tapi lek sampean ojo. Mereka itu betul-betul ndak ngereken wis. Dikai duit, dikai godhong podo bagi mereka itu. Sampean paham enggak niki? Makanya tadi hati-hati. Hati-hati artinya apa? Artinya kalau kita kudu fokus kedua-duanya. Kelas awake dhewe sing ngopeni lahiriah, lahirnya harus bagus, hatinya juga harus sebagus, kalau bisa lebih baik daripada yang nampak dari anggota zahir kita. Paham betul? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.